Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh berada di Tuhan Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Hari ini kita akan merayakan Agustus 1. Saya akan undang untuk kita bersama-sama masuk dalam ibadah kedua GKI Selasa 3. Tuhan yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia pada hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya minggu Advent 1, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Minggu Advent 1 ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari jemaat kita membantu berdiri, kita akan sambut ibadah kita dengan penuh di dalam namanya.
Tema besar pada masa Advent Natal 2020 ini adalah Firman Allah menjadi manusia, yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Sedangkan kebaktian Minggu Advent 1 pada saat ini mengambil tema berdoa dan berjagalah. Pada kesempatan ini juga kita akan merayakan perjamuan kudus sebagai tanda dimulainya tahun gerejawi yang baru. Semoga kita semua dimampukan menghadapi masa-masa akhir Natal pada tahun 2020 ini, meskipun masih di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19. Mari jemaat semua kita akan sambut dengan pujian dari Jemaat 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3, berhimpun semua. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanda liar dan Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu. Sementara kami tahu beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi atas dosa pelanggaran kami. Seperti sabda saat Anak Manusia datang
roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikianlah sabda anugerah dari Tuhan. Kita langsung nyanyikan NKB 140. Kami seperti domba yang merindukan rumput hijau, bagaikan rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian pula jiwa kami merindukan Engkau, ya Allah, Allah yang hidup, merindukan firman-Mu yang akan menguatkan, mengokohkan kami dalam menjalani persiaran hidup beriman kami. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, karena kami semua telah siap untuk menerimanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga dulu-dulu goyang di hadapanmu, seperti api membuat langit menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat kamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa bertetap di hadapanmu. Karena kau melakukan kejahatan yang tidak kami dengarkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang tidak bagi orang yang nanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menusuk mereka yang melakukan yang benar, dan yang mendengar jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya kau ini murka, sebab kami berdosa. Dada
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesehatan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah setiap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tak lihat dan Engkaulah yang menghibur kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah luka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, panggunglah kiranya kami sekalian adalah umat. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk masuk ke zaman, Mazmur 80 ayat 1 sampai 7 yang bersama 19. Untuk referensinya nanti akan di awal akan menjadikan ulang kali. Referensi yang pertama akan menjadikan Palestina, kemudian sama-sama dari jemaat, dan untuk baiknya menjadikan Palestina dan referensi yang sama-sama.
pujian yang kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat ketiga sampai dengan ke-9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah ditemukan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Baca Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan yang ke-37. Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan yang ke-37 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Tema kita saat ini adalah berdoa dan berjaga. Minggu ini adalah minggu di mana kita masuk ke masa raya Advent Natal. Masa Advent Natal singkat Mei. Dimulai dari Advent 1 yang merupakan minggu pertama, bahkan hari pertama kalender tahun gerejawi yang baru. Tapi namanya masa Advent Natal selesainya tidak saat Natal. Masa Advent Natal ternyata selesainya itu sampai pada minggu baptisan Tuhan Yesus tanggal 10 Januari 2021. Tapi kalau di sana di Sulawesi atau mana itu ya sudah biasa ya Natal sampai akhir Januari gitu kan, sampai 31 Januari. Ada Natalan mau ibu, kolom berapa, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan kolom selanjutnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau di DKI masa Natal itu berakhir pada masa baptisan Tuhan Yesus. Biasanya pada minggu kedua. Untuk tahun depan tanggal 10 Januari. Masa Natal 2020 berada dalam tema besar firman Allah menjadi manusia dari Yohanes 1 ayat 14. Dan tema kita berdoa dan berjaga. Kita tahu semua orang percaya harus berdoa. Tetapi juga kita diminta untuk berjaga. Berjaga dari apa? Berjaga untuk apa? Pertanyaannya. Kalau kita saat ini berjaga-jaga dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, itu tentu berjaga dari tertular virus tersebut. Tapi kalau dikaitkan dengan berdoa dan berjaga dari apa? Ingatan kita berharap kepada yang namanya akhir zaman. Dan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Advent menjelang Natal itu selalu kita diingatkan tentang dua pokok penting. Yang pertama adalah bahwa ketika kita merayakan Advent, kita diingatkan juga untuk mengenang, beranamnesis. Anamnesis atas peristiwa apa? Mengenang atas peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sebagai penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan manusia bahkan juga dunia ini. Tapi juga dalam Advent kita selalu diingatkan pada satu pokok penting lainnya, yaitu apa? Pengharapan. Pengharapan terhadap apa? Terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang kita tidak tahu kapan. Pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau parousia merupakan kerinduan orang percaya di sepanjang abad. Tapi kita tidak mengharapkan Tuhan dengan cepat-cepat datang ya. Sudah ya. Tuhan Yesus cepat-cepat datang. Kenapa? Rasa-rasanya belum puas menikmati dunia ini, walaupun ada virus, tetapi kita dapat merasakan bahwa hidup ini terlalu indah untuk dirasakan. Hidup ini terlalu mulia untuk dikeluhkan, dipoliti dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini dua pokok yang penting ketika kita mengingat masa-masa Advent tersebut. Kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan pengharapan yang benar, dan sekaligus juga kita mengenang tentang kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu yang akan kita rayakan nanti pada saat perayaan Natal. Nah, untuk itu kita diharapkan bahwa ada sukacita di dalam kita mengisi masa-masa Advent ini. Bukan dengan ketakutan, kekhawatiran yang berlebih-lebihan, karena itu juga menurunkan
imunitas kita. Tapi kita tetap berusaha bersuka cita tanpa kehilangan kewaspadaan dan kehati-hatian. Bahkan dikatakan dalam tema kita berdoa dan berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Walaupun Alkitab dalam bacaan Markus tadi memberikan tanda-tandanya. Kalau bunga asmara datang, tanda-tandanya bunga asmara ini bersemi. Ya, zaman dulu lagunya jadi. Ada tanda-tandanya, tetapi ketika Kristus akan datang kedua kali, Markus katakan ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya seperti digambarkan di dalam bacaan kita, seperti pohon ara menjelang musim panas tiba. Pohon ara. Kalau saudara kita atau sekarang populernya itu namanya pohon ting. Banyak sekarang ditanam di Indonesia. Dan saya belum rasanya kayak apa, katanya manis-manis. Dikatakan pohon ara itu pohon buah ara, buah dari surga. Kalau di ilmu pewayangan, buah dari surga itu mangga. Kalau saya suruh pilih buah tin atau buah mangga, saya pilih buah mangga. Makan satu kenyang, ya lebih enak. Tapi itu bergantung ya. Orang sana bilang buah dari surga itu ya karena adanya itu, karena mangga nggak tumbuh di situ. Kalau orang sini, nah ini buah ini yang buah dari surga ya buah seperti ini. Kalau orang diwayang pelem atau mangga atau gojibo, jadi gitu ya. Jadi kayak gitu. Buah yang ada di dalam di kaya di surga seperti itu. Nah Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan dalam Markus tadi tanda-tandanya ketika ranting-ranting pohon ara itu mulai melembut dan kemudian mulai tumbuh tunas-tunas baru, maka itulah tandanya musim panas akan tiba. Demikian juga kedatangan Kristus yang kedua kali digambarkan di situ ada tanda-tandanya. Ada masa siksaan. Setelah siksaan itu selesai, maka matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi seperti matamu. Tidak bercahaya lagi. Bintang-bintang mulai berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang dan seterusnya. Tapi kita sebagai orang percaya diingatkan jangan terpaku kepada tanda-tandanya. Sebab meskipun ada tanda-tandanya, tidak ada seorang pun yang mendapat bocoran atau yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam sejarah gereja di masa lalu sampai saat ini mungkin ada orang-orang yang tergoda untuk mencari tahu, mencari kepastian kapan datangnya dengan memutar-atik angka-angka yang ada di dalam kitab-kitab apokaliptik, misalnya dalam kitab Daniel dan seterusnya, dicari, dikutak-atik, akhirnya ketemu tanggal, bulan, dan tahun. Tetapi ketika ternyata sudah di launching tanggal ini, bulan ini, tahun ini Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan ternyata meleset, lalu ada koreksi dan revisi, ternyata salah untuk menghitungnya, lalu dicari lagi. Tapi sekali sudah melakukan seperti itu, siapa yang mau percaya? Andai kata ada orang paling sah, paling suci sekalipun mengungkapkan kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka apakah kita akan percaya? Jangan mulai mengkultus individukan orang yang mungkin kita anggap paling hebat, pendeta yang paling berkarisma, pendeta yang paling memiliki karunia yang luar biasa, karunia bernubuat dan sebagainya. Karena tak akan ada seorang pun yang tahu, malaikat pun juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu.
Artinya itu berada dalam wewenang atau otoritas Bapa. Tidak seorang pun yang akan mendapat bocoran. Kalau orang mendapat rahasia yang besar, rasa-rasanya kalau tidak cerita, ya, tidak cerita, itu rasanya ada yang mengganjal kan? Gak mungkin. Aku mau beritahukan kepada Pak Pendeta Sony, aku akan datang. Gak mungkin. Karena saya mendengar itu sudah rasanya terpingin cerita. Siapa yang cerita pertama? Istri, mungkin itu, mungkin juga teman-teman pendeta dan sebagainya. Nggak ada seorang pun yang akan diberitahukan apa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali seperti itu. Jadi yang terpenting bukan kita mencoba untuk menerka-nerka, menebak-nebak apa kedatangan Tuhan, karena itu hanya sia-sia belaka. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengisi, menghadapi, mengantisipasi kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan iman yang benar. Sebenarnya perkara yang namanya akhir zaman atau hari akhir tidak hanya di dalam kekristenan. Orang Yahudi, agama Yahudi juga, dan saudara kita orang Muslim juga ada namanya hari akhir. Ada rukun iman kelima, iman kepada hari akhir. Jadi pokok tentang hari akhir atau akhir zaman itu adalah pokok penting yang istilahnya mengarahkan atau memandu umat untuk nantinya berjalan dalam perjalanan imannya supaya nanti sampai ke tempat tujuan dengan baik. Memandu. Kalau tidak ada panduan susah. Walaupun pemanduannya dikatakan ini kita tidak tahu kapan, waktu, dan harinya, tapi kita dipandu isi dengan sesuatu yang baik. Karena kita sebagai orang Kristen percaya bahwa setelah kematian nanti akan ada bukan titik, tapi ada dua, apakah menuju kepada keselamatan kekal ataukah kepada penghukuman kekal, surga atau neraka. Bukan seperti orang ateis yang saat ini banyak sekali mulai bertumbuh berkembang di mana-mana dan mengkambing hitam anak-anak. Amerika, kalau Bapak Ibu Saudara sempat baca artikel-artikel di internet, banyak sekali tumbuhnya ateis itu, dan kalangan ateis banyak muncul dari kalangan kekristenan yang mungkin sangat mengandalkan teologi, juga mengandalkan akal pikirannya, rasionya daripada hati, benih-benih religius yang ada di hati kita. Mengerikan, jadi kita mesti hati-hati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali, maka itu memandu kita untuk mengisi, mengantisipasinya dengan perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, dikatakan apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus bersabar dalam segala keadaan yang kita alami. Menanti dengan sabar. Menanti kedatangan Tuhan dengan sabar. Jangan keburu-buru. Oke lah, kalau misalnya ada yang merayakan Natal, nggak sabar merayakan Natal. Ada yang merayakan Natal pada minggu Advent kedua ya ada, ketiga ya ada. Pokoknya sudah masuk Advent itu sudah sah merayakan Natal. Tapi ini menanti dengan sabar kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita juga harus berhati-hati dalam hidup. Hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Bahkan untuk kemudian diakhiri. Ada orang-orang mungkin yang sudah mengakhiri hidupnya ketika melihat segala sesuatu terasa gelap dan tidak ada jalan keluar, jalan pengecualian. Ketika Tuhan menutup satu pintu, Dia membuka pintu yang lain. Seringkali kita tidak. Kalau pintunya tertutup, masih ada jendela yang kita bisa lompat. Istilahnya saja seperti itu ya. Selalu ada jalan keluar atau solusi. Jadi kenapa kita harus istilahnya melakukan itu? Hati-hati dengan hidup kita. Jangan sampai lengah. Kalau kita sampai lengah, penyesalan akan terjadi. Orang bisa hidup seumur hidupnya itu mungkin hidup dalam ketaatan, kebaikan. Tetapi
tapi di akhir hidupnya dia bisa menyimpang, melupakan Tuhan hanya karena pasangan hidup, melupakan Tuhan hanya karena pangkat atau jabatan, lebih menuruti itu, akhirnya mati, sia-sia iman yang dimilikinya sebelum akhirnya dia menyimpang seperti itu. Jangan sampai lengah, tetap berdoa dan berjaga. Doa nafas hidup bagi kita. Cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan berdoa, dengan berjaga-jaga. Artinya ada kewaspadaan. Kita semua tahu bahwa hidup kita ini hidup yang ringkih, lemah. Suatu saat ketika saya berbaring di ranjang itu, saya bisa ketika berbaring dan suasana sangat sepi gitu, saya seperti mendengar suara detak jantung saya. Detak jantung. Dan saya tiba-tiba seperti terbersit, ada satu ilham gitu, bahwa kira-kira bagaimana jantung tiba-tiba minta untuk berhenti. Aduh capek, aku berhenti berdetak ya. Berhenti berdetak setengah menit, 12 akhirnya ya. Kalau hidup kita itu selama beberapa bulan ini saya melihat ada orang-orang kena jantungnya itu minta berhenti. Yang paling kita gini kan Maradona, superstar sepak bola, Tuhan, gitu kan. Olahragawan, jantungnya mestinya bagus itu, meninggal juga. Ricky Yakobi, penyerang terbaik, mantan penyerang terbaik sekelas Indonesia, Ricky Yakobi. Jantung dalam isi Nugroho, dalam terbaik, meninggal jantung. Didi Kempot, penyanyi pop Jawa terbaik, meninggal juga karena jantung. Oh, yang terbaik ini malah meninggal juga. Yang terbaik itu hanya dia terbaik terlalu sedih, berobsesi terjadi yang terbaik, ya. Yang lucu, paling lucu, paling baik, enggak ya, hanya dia saja. Memang kalau secara artinya kita harus mengakui bahwa hidup kita itu hidup yang lemah. Maka kita harus ketika menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sabarlah dalam penantian. Dalam kesabaran kita tidak hanya berdiam diri, ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, yang bisa kita kerjakan sebaik-baiknya untuk kemudian nama Tuhan, untuk kehidupan masyarakat dan kita juga. Hati-hati, kita harus hati-hati dalam hidup kita, jangan sembrono, ya, jangan sembrono, betul. Yang diminta untuk taat dan bersaat dalam hal kesehatan. Dokter minta supaya kita beristirahat yang cukup, olahraga yang cukup, makan makanan yang bergizi dan sebagainya. Itu harus kita ikuti. Jangan lengah. Di tengah-tengah kita situasi seperti itu, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Makanya tadi kita harus pakai ini. Saya harus lepas, karena kalau saya pakai ini, senyum pun saya tidak akan bisa terlihat. Masih ada ketutupannya. Dan yang berikutnya adalah kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Tidak pernah kita merasakan rugi ketika kita berdoa dan berjaga-jaga. Dan gak ada ruginya kita berdoa dan berjaga. Entah Tuhan akan datang hari ini atau akan datang besok atau berapa tahun lagi. Gak ada ruginya. Gak ada ruginya kita berdoa dan berjaga dengan berbuat baik, dengan tetap memiliki iman, karena kita tidak tahu apa yang terjadi juga dengan hidup kita, dengan nasib kita. Kita sudah berbuat baik, orang lain
terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kebakaran gereja, pembunuhan orang-orang Kristen, anggota gereja Salvation Army atau hal macam. Yang saya baca seperti itu, semoga tidak salah seperti itu. Tidak ada buktinya kita berbuat baik pada sesama, walaupun mungkin sesama akhirnya melakukan hal yang sebaliknya. Tidak ada buktinya. Maka dari itu mari kita lakukan yang terbaik di masa-masa apa ini. Kita hadapi dengan sukacita, kita hadapi dengan kesabaran, dengan kehati-hatian, dan jangan sampai lengah, dengan tetap berdoa dan berjaga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita masuk saat ini. Ada persembahan pujian dari saudara Ardian Setia Ardana. Silakan. Bersyukur karena Tuhan selalu menciptakan kita manusia yang bersama. Sedetik waktu yang kita luangkan, sedetik juga Tuhan memberkati dari masing-masing. Tak sedetik. Kau tinggalkan diriku
juga yang mengikuti ibadah segala dengan sikap sempurna bersama umat Allah sepanjang masa. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal dalam kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dalam darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga, nanti pula dengan kawan mati, masuk surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita bersama menaikkan doa-doa Bapa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kesempatan saat ini kami beribadah di masa Advent pertama yang merupakan hari dan minggu pertama tahun liturgi gereja yang baru. Kiranya Tuhan menolong kami sesuai dengan firman-Mu agar kami berjaga-jaga dan berdoa, dan juga dilandasi oleh sikap sabar dalam menanti, hati-hati dalam menjalani hidup, dan tidak lengah di dalam kami melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan, sebab dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami pasti tidak akan mampu menghadapi semuanya itu. Kami ingin membawa dalam doa kami ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah mengalami sakit, yang lanjut usia maupun dalam masa-masa pemulihan, yang berada di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Ratu Yohana buat terus menolong dan memberkati memberikan berkat kesembuhan sehingga dalam beberapa hari ke depan boleh kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Juga untuk Ibu Silvana Daud, Pak Daud Supriyadi, Ibu Lasida, Pak Bea, Ibu Lani Korjati, Ibu Mariati, Ibu Subio, Pendeta Liturgi Mia Ningsih, Ibu Darmono, juga beberapa saudara kami yang lain yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Kiranya kasih anugerah-Mu melingkupi mereka, tangan Tuhan yang kuasa menjamah, memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Tuhan juga menolong dan menyertai keluarga yang dengan penuh kesetiaan dan cinta kasih merawat, memelihara, menjagai anggota keluarganya yang mengalami sakit. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun kelahiran, Adik Sel Slavik Wincaeson, Ibu Tia Siliawan, Saudara Adventino Bikuniawan, Ibu Sari Suryaningsih, Bapak Hase Joko Prasetyo, dan juga yang berulang tahun pernikahan, Bapak Maman Siswanto dan Ibu Tri Atmani Haryadi. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan, kebaikan Tuhan yang boleh mereka rasakan sebagai pribadi maupun sebagai pasangan hidup. Tuhan memberkati semuanya, memberikan kesehatan, umur panjang, bahkan juga memberikan kebahagiaan bagi saudara-saudara kami tersebut. Kami membawa juga untuk saudara-saudara kami yang bergumul, dan mungkin ada banyak pergumulan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, seperti mungkin ekonomi, masalah studi, atau juga masalah-masalah yang lain. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan solusi yang terbaik bagi mereka semua. Kegiatan yang masih sangat terbatas dalam masa pandemi COVID-19 di DKI Sota maupun di banyak gereja di seluruh dunia ini tidak menghalangi kami untuk berkarya, sekaligus juga untuk mempersiapkan diri menghadapi Natal, tapi juga menghadapi kedatangan Tuhan yang kami tidak tahu sampai kapan atau
kita untuk tetap setia menghadapi semuanya itu, sabar, berhati-hati, berdoa dan berjaga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan keadaan yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, tindakan dari para teroris kepada mereka yang percaya pada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah supaya aparat dapat segera dengan tuntas menyelesaikan persoalan ini, karena selama ini seperti yang sering kami dengar dan kami rasakan, hal-hal yang masih belum terselesaikan dengan baik di sana sepertinya kemudian dibiarkan. Kami mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan agar tindakan-tindakan semacam ini tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemimpin negara kami yang berhadapan dengan akibat pandemi COVID-19 yang menguras biaya yang begitu besar dan juga pemulihan ekonomi, dan harus keduanya berjalan seiring. Kami mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kami semua dapat berdisiplin, mematuhi SOP pencegahan COVID-19, tetap mampu beraktivitas seperti biasa sehingga roda perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami berserahkan para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah dalam keadaan kasih dan pertolongan Allah. Inilah doa dan harapan kami Bapa yang tunaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masuk di dalam pelayanan persembahan. Mari kita menyatakan syukur pada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang ke-29. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, atas segala kecukupan, kelebihan ataupun kekurangan, sehingga kami dapat berada di tempat ini untuk mengikuti jalan kudus di tempat ini. Ajar dan terus untuk kami terus berbagi di sekitar kami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jika sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan yang juga semuanya berasal dari Allah, kiranya Kau berkati persembahan itu sehingga berguna bagi kemuliaan Allah. Terima kasih atas kebaktian yang terselenggara pada siang ini, dan semuanya itu kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi jemaat yang mengikuti pada live streaming dapat mempersembahkan melalui GoPay ataupun rekening Bank Mandiri, ataupun menghubungi tata usaha gereja apabila menginginkan persembahan untuk diambil di rumahnya. Rekening dapat dibaca di website GBS. Kita akan mempersembahkan bagi jemaat yang hadir di gereja dengan masuk ke depan di 2 tempat yang ada di depan. Mari kita mendengarkan bahwa manusia membawa persembahan.
Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyingkirkan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita menaikkan doa syukur. Allah Bapa kami mengucapkan syukur karena di awal tahun gerejawi yang baru Tuhan memanggil kami untuk kami datang beribadah dan mengundang kami menikmati roti dan ambil perjamuan kudus yang adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tolonglah kami agar melalui perjamuan kudus ini kami dimampukan menjalani hidup iman kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin baik dan